Jamaah subuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kajian subuh pada pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh kita Ustaz Nurul pada jamaah antara hadir dan tidak. Pagi hari ini dengan tema yang beruntung pada bulan Zulhijjah. Demikian nanti kita dengarkan paparan daripada Ustaz kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kathiran khairan mubarakan fi nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Insyaallah sebuah bermaksud yang meninggikan derajat Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fisabilillah yaji. Siapa yang berkenan keluar dari arah mana saja lalu menuju majelis ilmu dan berniat mencari ilmu, maka dia di mata Allah seperti seorang yang berjihad sampai nanti selesai berpulang. Jadi insyaallah kita pagi ini Allah memberikan kepada ilmu yang sempurna bagi kita. Saudara dan terus yang memuliakan jemaah salat subuh yang Allah cintai. Al-muflih, orang yang beruntung di pada syahri bulan Dzulhijjah. Setidaknya ada 5. Pertama, orang yang berniat dari sekarang akan melaksanakan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 1 sampai 9. Karena kalau tanggal 10-nya ada beban ya. Di surat Al-Fajr Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri, demi waktu subuh. Wal layalil 'ashr, dan demi 10 malam." Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim mengatakan layalil 'ashr itu adalah 10 malam bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan 2 hal. Kita tahu kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu adalah important, penting. Wal fajri, demi waktu subuh. Subuh itu adalah waktu yang sangat penting. Kenapa? Setidaknya kalau orang sholat subuh itu katanya bisa mengalahkan Pak Khairul Tanjung, bos Trans TV. Bisa mengalahkan Pak Rizal Bakri katanya. Bahkan bisa mengalahkan siapa manusia terkaya sekarang di dunia? Ya pokoknya orang berkaya. Sebab Rasulullah terjadi ya istri muslim itu rakaatani 2 rakaat qabla subuh khairun lebih baik dengan dunia wa akhirat. Dari dunia dan seluruh isi. Dan dunia kalau diduitin berapa ini? Kalau usah dunia dan kalau jagung diduitin berapa? Sama kompor-kompornya semua. Waduh, kalau dihitung nggak pemaling ini. Kirain artis sinetron. Jamaah yang saya muliakan, jadi Allah bersumpah dalam waktu subuh, itu artinya waktu subuh waktu yang sangat-sangat penting. Bahkan para ulama mengatakan begini, mohon maaf ya, andai pun kita malas kalau berjamaah, malas terpokoknya ya, zuhur malas, asar malas, maghrib malas, isya malas, satu saja, ya, apa itu? Subuh dikerjain, itu kata Nabi apa? Salat fajar itu atau salat subuh itu adalah karena
sholatul lail itu dipersamakan kita sholat semalam suntuk dari maghrib sampai subuh. Ada orang pernah sholat dari maghrib sampai subuh kagak berhenti, ada nggak dia? Ada. Di mana? Di sinetron, saudara-saudaranya saya menjadi Bang Malik. Gak ada, agak kuat. Jadi betapa Allah bersyukur pada waktu subuh itu memang betul-betul subuh itu luar biasa. Terlebih secara medis, insya Allah ya paru-paru kita akan sehat kalau subuh itu kita sudah bangun dan menghirup udara yang masih bersih. Belum lagi terkait dengan aktivitas yang lain. Orang biasanya kalau pengen tidurnya agak-agak gedean, itu bangunnya subuh-subuh. Pemulung kalau yang bangunnya habis subuh dapatnya banyak ada. Belum ada yang ngambil. Coba dari ujung Blok A Melati sampai ke SR sebelum subuh dia datang atau setelah sholat subuh dia datang. Wah, itu dapat semua di pinggir jalan, angkut semua itu. Tapi kalau datangnya 7, dapat apa ayam rezekinya subuh. Walayal asyar dan demi 10 malam. 10 malam itu di bulan Dzulhijjah ketika bergas. Dan pertanyaannya, ada apa memang di 1 sampai 10 tanggal di bulan Dzulhijjah itu? Oh, ternyata Rasulullah memberikan informasi kepada kita dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Kata Nabi begini, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang al-amal soleh yang ketika ada yang beramal soleh pihak pada bulan pada hari-hari itu ahabbu ilallah, yang paling dicintai dan disukai oleh Allah illa kecuali hari-hari di awal Dzulhijjah. Jadi kalau ada 12 bulan, ada 1 bulan yang hari awalnya itu kalau ada orang yang beramal soleh itu Allah sangat mencintai, sangat menyukai, pahalanya gede banget. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, walau bil jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun ya Rasulullah dipersamakan dengan jihad fisabilillah, kalau jamnya Nabi walau bil jihad fisabilillah, ya walaupun disepadankan dengan jihad fisabilillah, illa kata Nabi kecuali persamaannya itu kecuali rajulin, seorang laki-laki kharaja, keluar dari rumahnya binafsihi, dengan nyawanya, wa malihi, dan seluruh hartanya, bayarji kadari bisyai, dan dia tidaklah pulang kecuali tinggal namanya. Itu baru bersamakan amal ini. Jadi kalau orang Palestina itu hidup dengan segala macam ujian yang dahsyat luar biasa, sampai mereka atau beliau ini kemudian wafat, statusnya adalah status kematian yang tertinggi dalam Islam, syahid dunia akhirat. Nah, kita ada apa namanya, kata Allah pada sebuah bonus lah ya, kalaupun kita bukan orang Palestina, ada peluangnya apa? Ya nanti itu tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah kita lakukan amal soleh, itu dipersamakan dengan itu orang Palestina. Kan luar biasa ya. Lalu pertanyaannya, amal solehnya apa Ustaz? Kan gitu ya. Jadi ada yang nanya kan? Ada umum ya, saya senang apa? Jawab ada ya. Nah, ternyata di hadisnya, teksnya tidak disebutkan secara spesifik amal solehnya apa. Kalau begitu, ya apa saja amal yang disukai Allah? Kalau saya boleh membagi, amalnya terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, amal yang terkait dengan vertikal, hubungan dengan Allah, dan amal yang terkait dengan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Kalau saya belum bagi itu, amal yang vertikal, ya maaf ya, kalau tidak pernah sholat tahajud ya, nanti di tanggal 1 paksakan orang Sunda, malam saya berbuka. Nah itu amal soleh, itu amal soleh. Kalau yang terkait dengan manusia, misalnya mohon maaf, yang biasanya si
dia mau di sini, mau kemana ini. Nah, secara horizontal misalnya nanti tanggal 1 itu kita datang ke anak tadi masih sedekah, bisa seperti itu. Kita masuk atau apa saja yang Allah suka kita bisa kerjain. Nah, jadi orang yang beruntung nanti bulan Dzulhijjah ini dapat bonus yang dahsyat, pahala yang besar. Itu adalah orang yang nanti beramal kebaikan di tanggal 1 sampai 10. Mari kita niatkan dari sekarang, supaya kita bisa melaksanakan itu. Karena itu bonus yang luar biasa. Saya kira orang yang kerja di perusahaan masih tahu lah ya. Biasanya suka dapat bonus kan, setidaknya THR lah ya, atau PNS itu biasanya gaji ke 13 14 13 ya. Kata Pak Sri Mulyani akan cair nih bulan Juni nih. Juni belum ya, bulan depan ya. Gaji 13 bakal pada cair. Nah itu namanya bonus. Apalagi Allah yang memiliki segalanya ya, maka Allah memberikan bonus sudah tidak kalah. Satu. Yang kedua, orang yang akan beruntung nanti di bulan Dzulhijjah sebentar lagi ya, tentu adalah orang yang dari sekarang nih sudah niat, bahkan sudah ikhtiar untuk korban, dari sekarang sudah niat, sudah ikhtiar, sudah mulai nyari kurban. Memang kenapa orang berkorban itu beruntung? Belum. Nabi sendiri yang berjanji dari setiap imam-imam hidup aja. Orang korban itu paling harganya 3.500.000 kalau lagi mahal-mahalnya. Kalau dari Tasik mah ya korting paling dia 2,5. Makanya kalau kita minta Pak di Tasiknya jangan pas sebelum geladannya. Ya. Kalau ada panitia yang memotongnya setelah Idul Adha, kalau potongnya semua tanggal 10 ya harus belinya sebelum tanggal 10. Kalau dia ada panitia masjid setelah tanggal 10 nih, kalau gitu beli. Biasanya kalau dari Idul Kurban murah Pak, dimurahin. Saya pernah beli begitu kok. Umpama kadang cuma 3 juta kita beli kambing 3,5 juta. Kata Nabi dalam hadis itu mengatakan orang kurban itu kulla sya'ratin hasanatun. Satu bulunya dihitung 1 hasanah. 1 hasanah itu berapa? Dia surat Al-An'am 160. Man ja'a, barang siapa yang datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, bil hasanati, dengan 1 hasanah kebaikan, balahu asyru amsalih, maka dia dapat 10 yang semisal. Jadi kalau begitu, kalau 1 bulu kambing 1 sama dengan 10. Saya mau nanya nih, Pak Yunus pernah nggak ngitungin bulu kambing? Saya harap jangan pernah ngitungin Pak Yunus ya. Nanti si bapak beli botek sampai 6, tak suruh minum botek 6. Orang gila ngitungin bulu kambing. Tapi pakai logika aja. Kalau saya perkirain sih, bulu kambing ada 1 juta mah. Kalau perkirain, tahu aslinya. Iyalah ada 1 juta mah kalau yang vaksinnya tebel-tebel. Nah kalau 10 tadi palanya, ya, berarti 10 juta. Dapat pahala 10 juta pahala, bayangin, masya Allah, itu dasarnya luar biasa. Oh, sholat aja 27 derajat, ya kan? Ini sampai 10 juta, ya. Itu kalau kambing. Nah kalau sapi sendirian, hitungannya perlu sapi. Kalau nggak dibilang orang stres mah, kira-kira aja sapi ada kali 10 juta kepala bulunya. Nah jadi betapa luar biasanya keuntungan spiritual orang yang kurban. Bahkan di hadis yang lain, kulla jildin, setiap kulitnya, wadamin, setiap tulangnya, wasyaklin, bahkan tulang-tulang tubuhnya, saya pun syahidan beliau lisan, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Aku dipotong sama bapak ini, Allah, kata Allah, aku juga udah tahu. Ini mah supaya paham aja, Allah juga udah tahu.
sayakunu markaban bisiratil mustaqim, akan jadi kendaraan untuk ditaiki oleh si korban tadi ketika menjadi titian syurga. Pendek cerita, orang kurban itu luar biasa keuntungannya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, kurban itu bagaimana? Kurban itu kalau mengikuti Nabi ada 3 pola. Pola pertama, boleh linafsihi, kurban untuk diri sendiri boleh. Yang kedua, yang dipakaikan Nabi adalah li'ailatihi, untuk keluarga boleh. Jadi sekeluarga maksudnya. Kurban satu kambing tapi sekeluarga. Bahkan yang ketiga nanti pernah mempraktikkan kurban untuk umatnya. Untuk umatnya, ini berarti pelajaran orang yang mati boleh dikurbani. Nabi praktekin. Jadi maka kalau saya ambil pola yang pernah berusaha setiap tahun kurban, tapi untuk satu keluarga. Tapi setiap tahun, jadi tahun ini nama suaminya, besok atas nama istrinya, besoknya lagi atas nama anaknya yang sudah balik dan belum berkeluarga sendiri masih di rumah. Itu saja utang. Boleh, semua dapat pahala semua. Tapi kalau secara fikih, hukum kurban ada 4. 1, wajib. Siapa yang wajib? Kalau saya pakai istilah perumahan, ya yang rumahnya di Pondok Indah, Alam Sutra, misalnya. Atau di mana? Ya perumahan mewah. Kalau dia agama Islam misalnya wajib. Karena Rasulullah mengingatkan man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqum korban musallan. Siapa yang diberikan rezeki leluasa tapi tidak mau korban, jangan mendekati tempat sholat. Maksudnya ini bahasa najas, ente nggak pantas, bahkan bisa disebut sebagai pendusta agama. Orang yang tadi jika diikuti tawakal orang yang berdusta agama, padahal itu tadi yatim. Kalau dia membiarkan adalah anak-anak yatim, boleh ya hukum orang kafir miskin. Bahkan tidak menganjurkan pun tidak mau untuk memberikan makan kepada orang kafir dan miskin. Jadi kalau yang wajib itu sesuai dengan perintah di surat Al-Qausar, inna a'tainakal qausar fashalli, maka sholatlah wanhar dan kurbanlah. Orang yang rezekinya sangat leluasa di bulan Dzulhijjah. Ayat kedua, sunnah muakkad. Sunnah muakkad ya, kalau pakai analogi perumahan ya, yang rumahnya di Duta Bintaro, Eka Bakti, masuk kategori ini, Eka Bakti. Ya, mobilnya mentok buana, jadi kalau itu kan mobilnya ada 4. Di dalam sunnah itu ada mobil sampai 5. Ada yang ketiga hukumnya sunnah. Sunnah itu siapa? Perumahan saya kedua satu lah, dalam Mas di Mutiara. Itu sunnah. Ayat keempat hukumnya mubah. Mubahnya apa? Boleh. Kata Nabi Muhammad, jangan dilarang orang korban. Walaupun dia orang tidak berpunya, orang miskin boleh korban. Dan boleh korban suka sehingga bersyukur kok. Bahkan mohon maaf, kalau orang kaya korban maka kata malaikat, itu biasa menderita banyak. Ini yang top lah kata malaikat. Tukang pemulung di jembatan 5 kurban. Ya, karena dipuji malaikat akhirnya dibalas langsung tonton oleh Allah. Dia dihajikan oleh seorang ustaz terkenal yang di Jakarta. Karena seperti itu. Jadi boleh kalau ada orang yang orang kurban boleh, tidak boleh dilarang. Tapi tadi yang golongan-golongan orang yang leluasa itu harus mengupayakan untuk kurban. Itu yang kedua. Jadi satu huruf, satu lembar bulu itu 10 ya. 10 kali kalau kali 3 juta luar biasa dasar. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang akan beruntung di bulan Dzulhijjah ini tentu adalah orang yang dari sekarang berniat akan
melaksanakan saum yang istimewa, namanya saum Arafah. Karena ini saum sejarahnya sebelum Nabi punya perintah untuk puasa, Nabi dulu ikutin saum ini dulu dari para sahabat. Jadi ini saumnya Nabi Musa sebelumnya. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Di hadis Imam Muslim Rasulullah bersabda, "Saum yaumil Arafah yukaffiru sanatayn." Kalau ada yang berkenan puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah di saat jamaah sedang wukuf, maka Allah akan mengampuni dosa dia setahun yang lalu, mustaqbilatan setahun yang akan datang. Karena Nabi tidak menyebut secara spesifik dosa apa, berarti all dosa, semua dosa. Bayangin, cuma puasa sehari, Allah ngampuni dosa 2 tahun, apa nggak beruntung? Luar biasa. Tapi mungkin ada yang nanya, Ustaz, emang nggak boleh puasa 2 hari misalnya, tanggal 8-nya? Boleh, sangat boleh. Namanya tarwiyah. Jadi kalau boleh diistilahkan, puasa Arafah itu ada 3 paket. Paket pertama tanggal 9 doang. Paket pertengahan 8 dan 9. Paket yang ketiga itu all day. Semua hari kecuali tanggal sebelumnya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau ada yang mau itu top Arafah. Ya, kalau menurut saya sih, terutama yang umur pada senior yang 20 ke atas, ngapain segala makanan itu dimakan semua ya. Udah puasa aja, pahalanya luar biasa. Yang udah makma ya, ini dengan makma ini ya, puasa aja mah ya. Terus sudah berhasil makan semua ya, udah puasa. Itu luar biasa. Kemudian yang keempat, orang yang beruntung nanti di bulan Dzulhijjah tentu saja saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah, lalu wal qasdu, lalu berkunjung atau berziarah atau berangkat ke tanah suci untuk menyambut panggilan Allah. Sebab haji itu definisinya tidak menjadi. Haji itu panggilan Allah. Cara Allah memanggil terserah Allah. Ada yang dibiayai kantor, pulang-pulang maka namanya biasanya haji Hamidin atas biaya dinas. Ada yang dibiayai oleh jamaahnya, ustaz dibiayai jamaahnya, urunan. Setelah pulang haji itu namanya haji kosasi, ongkosnya boleh dikasih. Ada haji karena tanahnya yang depan rumah, alhamdulillah saya di Cilegon dapat gusuran tol. Nah pulang-pulang namanya haji mansur, haji halaman digusur. Ada lagi namanya haji kokosan kalau di Jepang. Haji ongkosnya boleh dikasih calon besan. Calon besannya baik, ongkosnya haji. Kalau di Saudi ada lagi namanya bonus haji konoha. Apa konoha? Haji ongkosnya diberi di Doha. Batuannya tak tajir nih. Apa kek yang penting halal boleh, gitu ya? Boleh. Yang penting yang biayai uangnya halal. Mau haji apa kita harus boleh. Ya. Nah, apa unsurnya orang yang mau dipanggil haji itu? Satu, Nabi menginformasikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, man siapa orang zaro menziarahi kubri makamku, makam Nabi di mana? Soal itu ada. Itu Muhammad tukang toge ya. Man zaro kubri, siapa yang berziarah ke makamku di Masjid Nabawi, wajibat maka wajibkan
tasdiqu, ya. Lahu untuk orang yang berziarah tadi atau laha untuk perempuan syafaati. Aku nanti di akhir memberikan syafaatul uzma. Masya Allah. Nabi sampai ngomong begitu. Kalau ada orang yang berziarah ke makam Rasulullah. Ya. Nah kemudian yang kedua, ini penting lagi, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim hadisnya. Apa kata Nabi? Man siapa orang hajat memenuhi panggilan Allah dengan segala pengorbanannya, uangnya, air matanya, sebagainya. Walau yarfus, ketika memenuhi panggilan haji dia tidak yarfus. Apa yarfus? Berkata-kata yang bernuansa kotor, jorok. Walau yasuk, dan tidak bermaksiat kepada Allah dan kepada manusia. Waraja'a, maka ketika dia pulang dari ibadah hajinya, kata Nabi, kayyum waladat umum, dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci. Makanya nanti nih, kalau ada orang pulang dari haji, Pak, kita datang ke rumahnya, ngapain? Minta wudhu. Oh, ya itu sih ya. Kalau usah diminta juga. Kalau Pak Hajinya pengertian ya, ada ilmu orang kasih. Apalagi Ustaz yang datang ilmu orang kasih apa-apa, PTK apa. Maksud saya datang minta doa sama dia. Bapak hajatnya apa? Pengen ganti mobil. Pak Haji, tolong doain saya. Saya pengen ganti mobil Bapak. Sekarang ini masih serinya. Pengen gantinya apa? Fortuner. Kita aminin aja. Dia yang doa, kita yang aminin. Kan artinya kabul kan? Ya ini mah contoh maksudnya. Situasi apa saja yang baik kan? Itu ketika dia status sebagai apa? Baik. Masih bersih. Yang namanya bayi, jangan kata sehari. Seminggu agak mandi sedang kecil. Coba bayi-bayi begini seminggu agak mandi dicium. Cecep mabok. Jadi betapa beruntungnya orang yang pergi haji. Ayat kelima yang terakhir, orang yang beruntung nanti berhaji itu adalah orang yang ya'khudhu al-qudwah, mengambil pelajaran teladan bila kepada abul anbiya, kepada bapaknya para nabi. Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim. Apa teladannya beliau? Pak, Bu, Nabi jumlahnya 124.000, Rasul 315. Dari 315 yang disebut di Quran cuma 25 Rasul. Orang dihidir kan berarti Nabi ya, bukan Rasul. Nah dari 25 ada yang sangat istimewa lagi, namanya ulul azmi, cuma 5. Siapa? Yang 5 ini siapa? Yang bisa boleh makan lontong bulan? Ya. Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Dari yang 5 ini ada lagi yang istimewa, namanya Imamul Anbiya. Karena waktu Isra Mi'raj jadi surah Allah menjadi imam, maksudnya semua rasul yang tadi disebutkan. Nah, siapa dia? Alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang materinya tentang Nabi Ibrahim, apa setelah Nabi Ibrahim? Pertama, beliau memang dari bayi itu sudah diuji sama Allah. Kan beliau lahir di Babilonia. Babilonia itu mana? Bona mah ada di sini. Babilonia itu Irak. Nah waktu dia lahir, pas si Raja Namrud sedang sangat berpuasa yang luar biasa, ya, sampai dia Fir'aun. Dan dia si Namrud ini pokoknya dia pengennya berpuasa terus. Kalau perlu habis dia anaknya dah menjadi ya, terus habis anaknya cucu
cucu ada, begitu tuh, ya. Sindrom power namanya. Nah, tiba-tiba ada dari juru penasehatnya sama kayak Fir'aun bermimpi bahwa akan datang dari kalangan Bani Babilonia ini yang akan mengguncang kekuasaan Tuan Raja. Nah, kemudian si Namrud membuat apa? Menimbang, memperhatikan, memutuskan, bikin perko berisi semua bayi-bayi 1 tahun ini harus dibunuh semua. Sama yang Fir'aun. Nabi Ibrahim lahir. Bapaknya namanya Pak Azhar itu bilang sama istrinya, Bu, ini Ibrahim nih, bayi kita ini, lah kalau ketahuan jadi cincang dengan nama. Kata dirinya, terus bagaimana Pak? Saya tahu di kampung sebelah sana itu kan Pak Azhar itu tukang kayu ya, tukang bikin patung dari kayu. Tahu jasanya asli, tahu saya nggak tahu. Azhar kayaknya belum beli jasa sih. Lo bagus sudah tahu ini. Ya, saya belum tahu Pak Azhar punya jasa berkagak. Nah dibilang begini, saya tahu ada buah yang besar. Nah di sini terus saya akan membawa bayi Ibrahim ini ke sana sama kamu ya. Jadi kamu tinggal di gua, dan coba ya. Bayi tinggal di gua. Jangan bayangin gua di Indonesia, ya sepi-sepinya gua di Indonesia mah ya. Ya ada tukang ketupat misalnya. Paling kalau di kota ada apa-apa di Indomaret. Ini betul-betul nggak ada apa-apa. Tapi ditinggal di situ, istrinya kemudian juga apa namanya tidak mau mengikuti saat tadi, maka tinggal Nabi Ibrahim itu selama dari usia bayi sampai habis itu kira-kira ya 5 tahunan Pak di gua supaya menginjak remaja, dia diperintahkan oleh Allah langsung jadi nabi untuk memperingati si Namrud. Maka didakwah, bayangin masih remaja dakwah ke penguasa yang lagi kuat-kuatnya. Luar biasa, tantangannya biasa. Jadi ujiannya luar biasa pada diri. Akhirnya sampai ujungnya apa? Dia divonis telah mengganggu stabilitas negara. Super sih ini orang. Maka menimbang perhatian putuskan, bikin lagi keputusan bersama. Ibrahim harus dibakar hidup-hidup setelah menghancurkan buat-buatnya Namrud dan orang-orang Babilonia. Dibakar Nabi Ibrahim. Sebelum dibakar Nabi Ibrahim nggak tahu bakal diselamatin Allah, nggak tahu sama sekali. Sebagai manusia beliau punya apa namanya logika juga. Kalau dia seorang rasul ya. Tapi sebagai manusia ya saya bosan nih, secara sunatulnya saya bosan nih. Tapi saya serahkan kepada Allah itu jadi jangan dikira Nabi Ibrahim nggak punya logika. Sama kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu waktu digangguin Juleha, bukan Nabi Yusuf maksudnya apa ya? Apatis kan? Bukan. Siapa bilang? Baca tafsirnya. Nabi Yusuf juga tahu Juleha itu wanita cantik jelita, aman dan mampu malaikat. Malik malah apa? Ya, kata kenal. Apalagi Angelina Jolie ya, sama Maria Carey. Lewat ke semua cantik cerita. Nabi Yusuf juga masih muda, darahnya masih muda. Cuman dia dia lebih takut kepada Allah. Dan mohon maaf, semua laki-laki di sini belum tentu kayak Nabi Yusuf. Termasuk saya, kayak Yusuf, termasuk saya. Dan coba bayangin di sebuah gedung semua aman, terkendali, kunci, ya namanya menteri senior kan. Kemudian si istri pejabat ini datang muncul pakai lingeri tau ya, yang transparan itu, baunya parfumnya yang disemprot di kolong jagung dan numpang masih kecil.
Begitu lihat jalannya lenggak-lenggok kayak entok soal, ampun, kagak ada yang lihat lagi. Ini belum ada, belum balik, belum ada. Terus dipanggil, kan dia kira-kira di mana? Emang orang Sunda, maksudnya dipanggil. Saya kira jangan katanya ada undangan. Haji Marsa juga belum tentu mau satu ini, karena godaannya dasarnya luar biasa. Tapi Nabi Yusuf mampu, ya, makanya beliau dimuliakan Allah. Makanya jadi menteri Menko Ekonomi sampai jadi raja muda, karena sama Allahnya luar biasa. Jadi Nabi Yusuf itu dapatkan apa namanya ujian yang puncaknya diuji apa? Ketika tidak punya anak begitu lama, kemudian Allah perintahkan untuk memotong leher anak. Itulah mengapa beliau digelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada leher anaknya sendiri yang ganteng. Kita belum tentu sama. Coba kalau Pak Yusuf perintah mimpi, diberitakan memotong leher anaknya, dialognya mungkin lucu. Lucunya begini, kata Pak Yusuf sekarang, oh, Bapak mimpi, kalau mimpinya apa? Bapak disuruh motong leher, lu mau? Saya kira jawabannya kata Yusuf apa? Bapak baik tuan, potong duluan, segitu. Ya kan? Bukan Rasul. Ini maka ada di surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya wa ya Ismail, inni ara fil manam, aku ini dalam tidurku bermimpi, aku disuruh memotong lehermu. Panggil mana tahu pendapatmu gimana wa Ismail? Jawabnya Ismail apa? Qala wa ya ayat ya abadi if'al ma tu'mar, kerjakan potong leher kanannya. Saya tiduri insyaallah benar. Seperti saya ayat abadi adalah termasuk orang yang jadi dua-duanya harus soleh. Jadi itu ujian yang paling berat, suruh potong. Nabi Ibrahim belum tahu, sebelum memotong belum tahu bakal diganti kambing, belum. Ya dia juga punya logika. Bayangin potong leher anak, potong leher aja ada yang takut, belum. Nabi Ibrahim nggak tahu bakal diganti, cuma dia memasrahkan. Aku lebih mencintaimu ya Allah, perintahmu ya Allah daripada anakku sendiri. Maka dia disebut sebagai balik. Nah, orang mengambil pelajaran ini, insya Allah akan punya rasa apa? Ya Allah, saya kira pengorbanan saya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ini pelajaran ini bisa diambil. Itulah 5 orang yang insya Allah akan beruntung di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan satu dari 5 itu adalah juga diberikan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nambahin? Pertanyaan? Iya Pak. As-Saffat 102. Maknanya satu, orang tua ngajak dialog kepada anaknya yang remaja. Itu pelajaran pertama ya. Ya, ada sebagian orang tua yang kalau ada keinginan dia pernah ngajak diskusi dulu. Anak-anak anaknya masih kecil. Nabi Ibrahim ya, dia menghargai positoni atau eksistensi Nabi supaya walaupun masih umur 13 tahun. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, karena sulbinya Nabi Ibrahim itu gennya adalah orang yang dekat sama Allah, maka menurunkan gen lagi kepada anaknya juga orang yang mencintai Allah. Itu pelajaran. Jadi kalau ibarat pakai bahasa orang tua dulu, buah agar pernah jatuh dari pohonnya, dari lapak buah, bukan buah. Tapi dari pohonnya kalau sudah dari pohon. Yang kedua, kemudian yang ketiga pelajarannya adalah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada putranya bahwa itu bukan keinginan ayah, tapi itu perintah dari Allah. Maka respon dari
bisa mengajarkan pengorbanan kepada anaknya. Nah, yang terakhir teman dari dialog itu mengingatkan tentang bahwa hidup ini seperti di surat Al-Mulk ayat 2 ya, hasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman loh, padahal Allah belum menguji dan Nabi belum lulus dalam ujian. Ya kalau kita itu baca. Baik, ya piring ini sudah diapa hari. Harus saya ganti piring Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah pertama berkorban itu kan Nabi Ibrahim. Itu kan waktu Nabi Ibrahim itu kan berkorban itu Ismail kan terus diganti satu kambing. Ya, Bebas. Nah, sejak kapan berkorban dengan sapi dan boleh untuk 7 orang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi itu sudah ada di bumi ini sebelum Nabi Adam turun. Nabi Ibrahim bahkan itu suka potong sapi, tapi bukan untuk dimakan sendiri. Dia suka potong sapi. Kalau udah potong sapi nih, udah dirawatin, dia undang orang se-RT-nya dia, ayo kita makan, sering makan seperti itu. Nah, sampai suatu hari malaikat menguji, datang disuguhi sapi, jadi tidak mau makannya. Hanya Nabi Ibrahim insting spiritualnya mengatakan, ini bukan orang. Ternyata adalah malaikat yang pengen melihat betapa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat pemurah dalam urusan makan kepada dan sebagainya. Dari zaman Nabi Muhammad sudah ada sapi. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan ketika beliau habis potong yang 300 itu, kalau sapi bagaimana ya Rasulullah? Lalu dijawab Rasulullah, sapi adalah ayyuhibullah, Allah menyukainya. Tapi kalau sapi bukan satu orang satu sapi, adalah boleh serta askhos ya, boleh 7 orang. Dari sejak saat itu, kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tetapi mengajarkan kepada tabi'in lagi, lalu dimasukkan ke dalam kodifikasi mufid bahwa korban itu di samping kambing juga boleh sapi. Bahkan kebo boleh. Kebo itu adalah kiasnya kepada sapi. Nah, saya mau nanya terakhir nih, yang bisa berarti hebat. Boleh kan korban ayam? Kalau boleh kan jawab apa rasanya ayo? Saya jawab korban ayam boleh, dengan syarat ayamnya semobil lospak. Kasih ke saya bawa ke pasar Bengkok, saya tukerin kami. Kami ketawa banyak. Boleh, ya. Kira-kira begitu. Baik, mari kita tutup dengan doa pertemuan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ij'alna jadikan kami ya Allah minal tawabin, orang yang senantiasa bertaubat. Waj'alna minal muttaqin, termasuk hamba-Mu yang takwa ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, kategorikan kami orang yang ikhlas kepada-Mu ya Allah. Waj'alna minasy syakirin, jadikan kami orang yang patut bersyukur ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar atas ujian ya Allah. Waj'alna minal dzakirin, jadikan kami orang yang senantiasa banyak mengingat ya Allah. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami orang yang dekat dengan ayat-ayat ya Allah. Waj'alna min ibadika shalihin, ya Allah, jadikan kami anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, kakak adik kami, ibu bapak kami, keluarga kami adalah termasuk bagian dari hamba-Mu yang saleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.
subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum